Bekerja keras setiap hari belum cukup untuk membuat hidup pria ini bahagia. Saat ini Jing Hao sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jing Hao sudah kehilangan orang tuanya sejak ia masih remaja dan kini ia hanya tinggal bersama adik bungsunya yang masih sekolah. Mereka hanya tinggal di sebuah kontrakan sempit dan makan seadanya. Setiap hari Jing Hao harus mengantar adiknya ke sekolah dan satu hal yang membuat pikirannya tidak tenang adalah kenyataan bahwa adiknya bisa saja meninggal dunia di usia 8 tahun jika tidak segera dilakukan operasi. Adik Jing Hao mengalami kelainan jantung yang diturunkan dari ibu mereka yang meninggal karena penyakit yang sama. Bekerja sebagai seorang tukang servis HP tentu saja tidak akan cukup mengumpulkan biaya operasi adiknya. Jing Hao juga mencari uang tambahan dengan membuat modul perbaikan HP yang dijual kepada rekannya. Jing Hao juga menservis semua alat elektronik apapun yang ia bisa. Waktu untuk melakukan operasi tidak lama lagi. Saat ini adiknya sudah berusia 6,5 tahun sehingga Jing Hao pun mencari cara lain untuk mencari uang. Kebetulan temannya ada yang menawarkan cara lain untuk mendapatkan uang. Temannya menawarkan Jing Hao untuk mengambil ribuan HP rongsok ilegal yang didapat dari pasar gelap. HP ini bisa Jing Hao jual kembali dengan harga yang lebih tinggi jika ia bisa memperbaikinya. Pria ini sedang berusaha untuk memperbaiki HP rongsokan ilegal yang baru saja ia dapatkan dari temannya. Setelah mengetahui di mana letak kerusakannya, Jing Hao berusaha memperbaikinya. Jika HP ini bisa kembali menyala, Jing Hao berpotensi mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan ternyata usahanya berhasil. Tanpa pikir panjang, Jing Hao langsung meminjam uang kepada rentenir dan menjadikan toko servis HP-nya jaminan. Uang pinjaman itu digunakannya membeli HP rongsok ilegal yang ditawarkan temannya dengan harga murah. Lalu Jing Hao memperbaiki HP itu dengan jumlah banyak. Lalu setelah berhasil diperbaruinya, Jing Hao langsung menjualnya ke penadah di pusat elektronik. Namun bisnis ini tidak berjalan lama karena pemerintah memberikan pengumuman bahwa aktivitas jual HP yang sudah direkondisi kini adalah tindakan ilegal. Toko tempat Jing Hao menjual HP rekondisinya juga tidak mau lagi mengambil barang dengannya. Jing Hao benar-benar bingung karena HP rongsokan yang sudah ia beli masih sangat banyak dan ia sudah menghabiskan banyak uang untuk itu. Saat sedang merenung, Jing Hao kepikiran untuk datang ke kantor brand HP rongsok yang ia beli dan menawarkan kepada manajer di sana untuk membeli kembali komponen HP yang sudah ia perbaiki. Tentu saja penjelasan Jing Hao tidak ada artinya bagi mereka dan manajer menantang Jing Hao. Jika saja komponen yang diperbaikinya bisa lolos kontrol kualitas, maka saat itulah Jing Hao bisa kembali lagi ke sini untuk bernegosiasi. Setelah terlanjur membeli HP rongsokan dengan jumlah banyak, kini Jing Hao dihadapi tantangan berat di mana ia harus mampu memperbaiki komponen HP ini dan lolos uji kualitas. Tidak hanya itu, Jing Hao juga harus membuat modul yang jelas tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan reparasi komponen HP yang ia dapatkan secara ilegal ini. Setelah berhasil memperbaiki semua komponen yang ada, Jing Hao langsung membawa kembali semua komponen ke pabrik HP itu untuk dilakukan uji kualitas. Dan ternyata semua komponen yang dikerjakan Jing Hao lulus uji kualitas itu. Dengan penuh semangat, Jing Hao kembali datang ke perusahaan HP yang ia reparasi komponennya dan ternyata manajer tetap mengabaikannya walaupun Jing Hao sudah berhasil lolos uji kelayakan. Tak putus asa, Jing Hao pun langsung berusaha membujuk direktur untuk mau membeli komponen yang sudah diperbaikinya. Tapi karena direktur akan segera berangkat jam 3 sore ini, Jing Hao pun malah beride untuk mengejar kereta yang akan dinaiki direktur. Walaupun ia sempat mengalami kecelakaan dan sampai harus berlari mengejar kereta, Jing Hao akhirnya berhasil masuk ke kereta dan bertemu kembali dengan direktur untuk menjelaskan rencana kerja yang sudah disiapkannya. Tapi direktur malah menantang Jing Hao untuk memperbaiki 15.000 komponen dari semua HP ilegal yang sudah dibelinya. Jing Hao mengira direktur akan memberikan uang muka, tapi ternyata tidak sama sekali. Karena merasa tidak mungkin menyelesaikan 15.000 komponen seorang diri, Jing Hao mengajak Paman Liang untuk membantunya membuat pabrik kecil-kecilan agar Jing Hao bisa mengejar target yang diberikan kepadanya. Setelah Paman Liang setuju, Jing Hao akhirnya nekat menandatangani kontrak dengan perusahaan HP yang ia reparasi. Langkah awal untuk mencari modal, Jing Hao menjual toko servis HP miliknya dan juga motor kesayangannya. Tak hanya sampai di situ, Jing Hao juga memohon agar diterima kembali bekerja sebagai pembersih gedung pencakar langit. Setelah menjual semua barang-barangnya dan meminjam uang ke sana kemari, pemuda ini pun mendapat uang untuk membuka pabrik reparasi komponen HP yang akan dijalaninya. Bermodalkan nekat, Jing Hao setuju untuk memperbaiki 15.000 komponen HP yang sudah terlanjur dibelinya dan akan dijual kembali ke perusahaan HP itu sebagai suku cadang pengganti. Karena tidak mungkin mengerjakan semuanya hanya berdua, Jing Hao bersama Paman Liang mengumpulkan orang-orang yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi untuk bekerja bersama mereka. Orang-orang yang mereka kumpulkan sama sekali tidak ada kemampuan atau latar belakang yang bisa memperbaiki alat elektronik, sehingga Jing Hao harus mengajari mereka satu persatu. Karena masih butuh orang yang lebih banyak, Paman Liang mengajak para lansia yang tinggal di yayasannya untuk membantu Jing Hao. Jing Hao terpaksa menerimanya karena para lansia ini ikhlas bekerja tanpa dibayar dan itu bisa mengurangi beban gaji. Pada akhirnya, pekerja pabrik komponen HP ini pun terkumpul dan mereka bisa
memulai pekerjaannya. Karena harus membayar gaji karyawan dan sewa tempat yang mereka jadikan pabrik ini, Jing Hao pun tetap harus bekerja sebagai pembersih kaca gedung walaupun pekerjaan ini sangat berbahaya. Semua ini dilakukannya tentu saja demi mencari uang untuk biaya operasi adik bungsunya yang mengalami kelainan jantung. Nekat membuka pabrik reparasi komponen HP dengan modal yang sangat minim dan para pekerja yang tidak berpengalaman tentu saja tidak akan mudah. Berbagai macam masalah satu persatu datang, mulai dari gangguan para preman. Karena pabrik yang mereka buka ini sangat menarik perhatian, para preman datang untuk mengacau dan meminta uang. Tapi untungnya salah satu pegawai Jing Hao adalah mantan atlet tinju, sehingga ia pun bisa menyelesaikan permasalahan ini seorang diri. Tapi masalah yang akan datang tidak hanya sampai di sini. Karena Jing Hao sudah kehabisan uang untuk membuka pabrik, ia tidak bisa lagi kembali ke kontrakannya karena Jing Hao sudah lama menunggak. Pemilik kontrakan tidak mau lagi menerima alasan apapun, sehingga Jing Hao tidak lagi memiliki tempat tinggal bersama adiknya. Untunglah Paman Liang mau menerimanya untuk beberapa malam. Karena sudah hilang akal, Jing Hao mengamuk dan merampas semua uang milik temannya. Jing Hao melakukan ini karena temannya itu sudah berhutang kepadanya sangat lama dan tidak pernah membayar. Jika tidak terpaksa, Jing Hao tidak akan menagih dengan cara seperti ini. Jing Hao beruntung karena ia memiliki rekan yang mau membantunya menyelesaikan target reparasi 15.000 komponen HP yang harus ia selesaikan. Jing Hao sudah berjudi dengan kehidupannya karena jika target tidak selesai, ia akan kehilangan segalanya dan perusahaan HP yang ia reparasi tidak mau membayar semua hasil kerjanya. Padahal Jing Hao sudah menghabiskan semua yang ia punya untuk pabrik ini. Saat sedang tertidur di pabriknya, Jing Hao seperti mendengar ada suara bising di luar dan saat memeriksanya, ternyata HP rongsokan yang diletakkannya di luar sudah diangkut maling. Tanpa memikirkan keselamatannya, Jing Hao nekat mengejarnya walaupun truk ini sudah melaju dengan sangat kencang. Berusaha keras ia menghentikan truk yang sudah membawa kabur ratusan HP miliknya, namun mereka malah hampir tabrakan dan Jing Hao malah terlempar keluar bersama salah satu pencuri. Supir truk yang membawa HP-nya malah kabur. Beruntung Jing Hao masih sempat menangkap salah satu pencuri walau dua jari tangannya harus patah. Polisi pun kini berhasil menemukan truk yang membawa kabur ratusan komponen HP miliknya. Pemuda ini tetap bekerja membersihkan gedung tinggi walaupun tangannya sudah patah. Karena keterbatasan itu, ember yang dibawanya pun terjatuh. Atasannya pun meminta Jing Hao untuk membuka sarung tangannya dan sangat marah setelah melihat Jing Hao nekat bekerja walau sedang terluka. Hal yang dilakukan Jing Hao ini benar-benar membahayakan nyawanya dan ia pun tidak diizinkan bekerja lagi. Karena sudah tidak punya uang, pemilik bangunan yang mereka jadikan pabrik juga mengusir Jing Hao dari tempatnya. Karena sudah merasa hilang akal, Jing Hao menemui lagi manajer perusahaan HP yang memberikan target menyelesaikan perbaikan 15.000 komponen. Jing Hao meminta bantuan diberikan uang muka untuk pekerjaan mereka. Tapi yang didapatkan Jing Hao hanyalah hinaan dan ejekan. Karena dihina sebagai orang miskin yang ambisius, Jing Hao pun sempat kepikiran untuk menghentikan semua yang sudah ia mulai karena saat ini tidak ada lagi tempat untuk mereka menyelesaikan perbaikan 15.000 komponen HP yang sudah terlanjur Jing Hao beli. Jing Hao benar-benar menyesali ambisinya yang nekat membeli 15.000 HP rongsokan dan akan memperbaikinya lalu menjualnya kembali ke perusahaan HP itu sebagai suku cadang tambahan. Ia tidak memikirkan bahwa target yang diberikan perusahaan itu untuk membeli hasil reparasinya ini terlalu berat. Sudah sangat putus asa dengan keadaan dan tidak tahu lagi cara memperbaiki semuanya membuat Jing Hao seperti sudah kehilangan separuh nyawanya. Namun teman-temannya datang dengan penuh semangat dan mengatakan bahwa semua masalah sudah mereka atasi. Tidak masalah jika mereka tidak ada pabrik dan tidak dibayar asalkan rencana ini selesai. Salah satu istri pekerja Jing Hao memiliki alat berat dan mereka pun membawa dan memindahkan semua HP yang belum mereka selesaikan. Beruntung sekali Jing Hao memiliki teman dan rekan yang mau membantu seperti ini. Mereka bekerja di mana saja mereka bisa asalkan target selesai. Tidak masalah tidak ada pabrik. Setelah melewati semua kesulitan, akhirnya mereka pun menyelesaikan 15.000 komponen yang diminta. Tapi mereka harus menunggu pengumuman hasil uji kelayakan pekerjaan mereka. Jing Hao langsung ditemukan dengan direktur dan direktur mengatakan bahwa pekerjaan mereka lolos uji kelayakan dan perusahaan ini akan membayar semua pekerjaan mereka. Tak hanya itu, Jing Hao juga mendapat kontrak senilai 100 miliar untuk kedepannya. Mereka semua masih mencerna semua ini dan saat mereka masuk lift, inilah saatnya untuk merayakan keberhasilan mereka. Terlihat mereka sangat meluapkan kegembiraan atas semua kesulitan yang sudah mereka lewati.